Hai guys, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, tonton sampai habis. Karena banyak juga organisasi yang dia ikuti. Oke, pertama ikut tuh dari 2015. Oh, dari 2015 pertama kali ikut lomba duta genre, duta mahasiswa genre Provinsi Bangka Belitung. Karena memang sebelumnya pun ya mungkin ada rencana lain lah kan ibaratnya. Karena kalau secara pribadi kurang suka untuk tampil di depan umum, terus lebih hobinya main bola gitu kan, olahraga segala macam. Dan waktu ikut duta genre itu sama sekali kurang persiapan. Tapi dari situ ternyata dengan kurang persiapan tapi hasilnya pun lumayan gitu kan, dari 30 finalis masuk 10 besar. Nah, jadi di situ mulai muncul kesadaran ataupun tahu seputar diri sendiri gitu, apakah saya punya potensi di sini gitu kan. Jadi 2015 ikut duta genre, belum masuk ke pemenangnya, hanya masuk 10 besar. Terus mengasah lagi ada peluang di duta koperasi waktu itu. Di duta koperasi coba persiapan lebih maksimal lagi. Itu duta koperasi di mana? Duta koperasi Bangka Barat. Oh, duta koperasi Bangka Barat. Bangka Barat tahun 2015, alhamdulillah dari 20 peserta jadi runner up 1. Wow, keren. Jadi mulai ada peningkatan hasilnya. Terus selanjutnya di 2016 ikut Bijang Dayang Bangka Tengah. Alhamdulillah juga walaupun saat itu kurang mendapatkan dukungan, tapi mulai inisiatif lah kan, karena dengan persiapan juga. Alhamdulillah Bijang Dayang Bangka Tengah, terus ikut ke Bijang Dayang Provinsi, terus duta bahasa, sama terakhir duta pemuda atau untuk kegiatan JPI, Jember Pemuda Indonesia. Keren. Nah, buat teman-teman, ini kayak campur aduk ya pembahasan kita, mungkin beralih-alih ke mana-mana. Karena di sini kita bahas tentang pemuda inspirasi. Saya ingin mereka akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang pastinya di luar sana yang mungkin baru usia berapa, sekitar baru masuk lulus SMA nih. Lulus SMA pengen ikut ajang-ajang, bener nggak? Bener banget. Bener banget. Karena kalau dari awal lah mulanya, kalau kalian pengen berhasil atau pengen menang, cari pengalaman dari nol, kata Yuda tadi. Bener banget. Buat kalian pada saat kalian mengikut ajang duta-duta itu, kira-kira tantangan terbesar teman-teman untuk melangkah mengikuti itu, atau tantangannya deh, apa tantangannya? Tantangan utama ya menguasai diri sendiri kalau saya ya. Bagaimana kita mengenal diri sendiri, mengenal potensi yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, kemudian bagaimana kita pokoknya mengelola diri kita supaya yuk kita berani melangkah, punya tujuan yang jelas. Terus kita harus sadar juga dengan potensi kekurangan kelebihan kita. Misalkan secara pribadi nih, saya belum mengenal diri, saya punya kelebihan di sini. Misalkan dari segi postur ya lumayan tinggi, terus secara look juga kalau dipoles dikit ya cukup enak dipandang gitu kan. Nah di situ kalau saya nggak sadar dengan potensi itu akan terbuang sia-sia. Tapi kalau kita sadar, ya setidaknya kita sadar untuk bagaimana berpenampilan dengan rapi. Kemudian secara keterampilan berbicara pun kita harus asah juga. Kalau kita sadar kekurangan kita di situ ya diasah lagi gitu kan. Ataupun misalkan Bijang Dayang kita tahu nih bahwasanya bidangnya adalah seputar pariwisata dan budaya. Nah jadi di situ pun karena kita merasa nih ya, bukan merasa bisa, tapi merasa terlebih dahulu kira-kira untuk punya pengetahuan dulu seputar itu. Kalau belum ya belajar lagi gitu. Pertama itu tantangannya, bagaimana kita menguasai diri, mengenal diri terlebih dahulu, dan jangan takut untuk membuat tujuan. Kata orang ambisi ya setidaknya segala apapun itu harus punya tujuan. Gitu. Kalau tantangan Yuda sendiri ini apa? Nah, kalau saya tadi setuju banget dengan Bang Arif ya. Intinya bagaimana konsep kita untuk menguasai diri kita, itu yang paling penting Bang Hakim ya. Karena ketika kita sudah bisa menguasai diri kita, maka akan lebih mudah kita menguasai kondisi. Nah, kemudian adalah bagaimana strategi kita untuk menampilkan sisi terbaik dari kita. Jadi ketika misalnya kita berperilaku yang kurang di rumah, ketika kita di ajang ataupun di sebuah kompetisi, kita harus menunjukkan sisi terbaik dari kita. Dan kemudian bagaimana caranya dari kompetisi tersebut kita mencari peluang. Apa sih yang harus kita tingkatkan lagi? Apa yang harus kita pelajari dari kompetisi tersebut? Intinya setiap duta tidak memiliki esensi yang sama menurut saya pribadi. Mereka mencari orang-orang yang memang bisa bermitra dengan mereka. Contohnya, duta wisata akan berbeda sekali penilaiannya dengan duta bahasa. Duta bahasa pun akan berbeda penilaiannya dengan duta genre. Dan disinilah nanti mereka bisa menemukan esensi dari setiap pemilihan ataupun esensi dari setiap ajang itu, dan itu bisa menjadi tantangan ataupun bisa menjadi kelebihan seorang kompetitor. Kalau tantangan
tantangan saya nih ya. Kalau saya tantangan saya pada saat saya awal mau terjun ke Pemuda Duta itu kan saya belum pernah tahu itu apa sih, itu kegiatannya apa sih. Kalau saya sudah mengikuti itu, kalau saya sudah mau mulai mengikuti, yaudah saya pelajari itu semua, saya kenalan dengan orang juga, berbagi informasi, mencari pengalaman, tentang cerita apa sih yang saya persiapin, gimana sih cara seperti mereka. Mungkin kalau saya masih muda nih, mungkin saya bakal sharing-sharing sama kalian berdua, mungkin bakal saya cari nih kan. Terus sih kan harus keluar dari kenyamanan teman-teman kalau pengen berubah. Benar. Ada nggak hambatan teman-teman nih masalah tentang keluarga, apa setuju apakah enggak kira-kira terjun di dunia MC atau dunia tentang pemilihan duta-duta ini? Kalau saya alhamdulillah, walaupun dari awal tuh ibaratnya dari keluarga memang kurang mengetahui ibaratnya duta ini apa sih kegiatannya, kurang jelas atau gimana kan. Ternyata setelah saya mengikuti alhamdulillah dapat sebagai pemenang waktu itu, dan disitulah kita mulai mendapatkan kepercayaan dari keluarga dan mendapatkan dukungan. Seiring berjalannya waktu pun, karena memang saya meyakini bahwasanya restu kedua orang tua itu sangat penting sekali. Jadi disitulah saya mulai menjalin komunikasi juga kedekatan dengan orang tua, misalkan minta restu orang tua untuk ikut kegiatan ataupun sekedar meminta uang saku untuk ikut lomba gitu. Alhamdulillah dari bentuk dukungan yang sederhana seperti itu mendapatkan restu juga, dan alhamdulillah saya merasakan betul bagaimana ketika orang tua merestui setiap langkah kita, di situ akan ada saja kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan seperti itu, dan alhamdulillah keluarga saya dukung. Good. Tapi kalau modal uang saku itu benar-benar perlu ya. Saya juga perlu kok. Kemarin pada saat saya tapi habis berapa, tapi pengalaman yang kita dapatkan dari itu, rezeki ngalir pasti ada aja kok kalau juara. Kalau selanjutnya Kak Yuda nih, gimana? Kira-kira orang tua kira-kira punya problem nggak, setuju nggak atau segala macam nggak kira-kira? Ya, jadi teman-teman semua, sejauh ini jujur saja keluarga saya, orang tua saya yang mendukung untuk saya melangkah selama itu positif. Dan saya pun berpikiran seperti itu. Karena ridullah fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu, ridhonya Tuhan itu tergantung dari ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Tuhan itu juga tergantung dari kemurkaan orang tua. Jadi sejauh ini mereka benar-benar seperti mendukung langkah saya untuk menjadi orang yang lebih baik selama itu kegiatan saya positif. Saya beri contoh di setiap final, ya setiap grand final kegiatan yang saya ikuti, ajang kompetisi yang saya ikuti, keluarga saya selalu hadir di situ. Final Duta Wisata pada saat itu 2018, Duta Wisata Bangka Barat, Bicondaya Bangka Barat, keluarga saya hadir. Final di provinsi pun keluarga saya hadir. Kemudian final Duta Bahasa keluarga saya hadir. Final Duta Genre pada saat itu keluarga saya juga hadir. Dan di situ memberikan semangat kepada saya, motivasi kepada saya, karena memang motivasi yang paling baik bagi saya di dunia ini adalah keluarga dan orang tua. Bener. Motivasi Selain itu selalu keluarga iya, sih. Saya juga keluarga. kalau apabila saya pengen ikut kegiatan pasti selalu teleponan. Iya. Ma jikir Bener, doanya bener, segala iya. macam, bener nggak? Bener, Itu bener. doanya lancar penting doa, Iya. doa aja dulu segala macam, bener sih. Karena doanya orang tua itu menembus lapisan langit setinggi-tingginya. Tuh buat teman-teman yang masih ada salah sama kedua orang tua itu doanya pasti selalu manjur. Iya. Ya, bener. Jadi di situ kembali kita membuat sebuah keluarga yang harmonis ya, walaupun dukungan itu ada Keluarga berencana sudah waktunya. jadi keluarga berencana. Keluarga berencana. Di situ kita bisa membuat keluarga yang harmonis tadi ya, walaupun dengan cara yang sederhana. Tidak banyak sebenarnya yang diinginkan dari orang tua kita, hanya sekadar mengabarkan mereka bahwa kita sedang berkompetisi pun mereka sudah senang sekali. Bener. Ma, ayah, sekarang saya sedang berada di sini. Mohon dukungannya, mohon doanya. Mereka sudah senang sekali Bang Hakim. Bener. Ya, karena di situ mereka menyambut baik kita sebagai anak mereka tentunya. Karena kalau nggak kita kabarin mereka pasti berpikir. Benar banget. Mereka mau doa apa kalau kita nggak kabarin? Iya. Bener nggak? Iya. Mereka doa, yaudah mereka pamit pergi doa lomba apa? Kita Iya. nggak tahu mau ngapain, benar? Benar. Iya benar. Nah,
Benar sih, tentang pengalaman juga. Saya kan kemarin pernah ikut organisasi nih ya. Satu organisasi, orang tua saya itu bingung nih nanyain kenapa sih kok kamu pulangnya malam terus segala macam, apa kamu keluyuran apa segala macam. Nah kebetulan pas itu mama saya sakit, maaf ya mama saya sakit, mama saya sakit. Jadi teman-teman aku itu datang, tapi mereka datang bukan karena saya, cuma saya nggak, pada saat itu mereka lagi kumpul, saya nggak bisa datang pas latihan. Nah mereka datang nih pada saat eh, mama saya sakit, dan memang dari mereka emang mau datang, dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman saya yang sudah datang. Tanpa saya suruh mereka pun bisa datang gitu. Jadi mama saya percaya, oh ternyata teman-temannya si Hakim itu ini loh kegiatan mereka ini, dan terus ditunjang dengan prestasi-prestasi yang kita raih. Ibaratnya oke, tiba-tiba Hakim sudah berada di misalnya di provinsi ini karena apa? Oh kegiatan ini itu oh ternyata anak saya apabila keluar malam itu berarti ada sisi positifnya untuk kegiatan. Karena kan orang tua nggak tahu nih, pasti ada was-was kan. Karena kita izin, setiap hari izin segala macem. Tapi dengan dibuktikan prestasi teman-teman itu bisa meyakinkan orang tua kita. Ingat. Benar banget Bang Hakim. Ya karena saya dulu juga teringat ketika hampir setiap 15 menit ya itu mak saya tuh nelpon terus. Pada saat itu kompetisinya Duta PTKI Indonesia. Jadi pada malam itu saya bilang, mak malam ini final. Mak malam ini final, jadi 15 menit setelah saya naik panggung, naik stage, itu nelpon lagi. Gimana hasilnya? Mak alhamdulillah 15 besar. Terus nelpon lagi, gimana hasilnya? Mak 5 besar gitu kan. Dan ternyata setelah kegiatan itu berakhir, masih nelpon lagi. Dan disitulah saking sayangnya orang tua itu ke kita dan memberikan dukungan yang luar biasa ke kita. Doa orang tua itu melebihi dari apapun. Iya, benar. Walaupun ada pacar, orang tua. Benar. Ada kan kemarin meme yang apa wisuda yang bahas terima kasih sudah menemenin saya dari awal ya. Pada orang tua nemennya dari kecil. Benar. Itu cerita dari pengalaman mereka nih. Kira-kira dulu kan itu duta ini kan melewati cita-cita teman-teman ya. Tiba-tiba pasti cita-cita kecil bisa dokter nih. Tiba-tiba ikut duta ini kan juga cita-cita. Nah, kira-kira si Arif dulu cita-citanya jadi apa? Apakah ada berhubungan dengan sekarang atau enggak? Dulu cita-citanya jadi pemain timnas sepak bola. Wah, timnas pemain sepak bola. Karena orang tua pun belum memberikan restu di situ, karena setiap main bola kadang pulang itu pasti ada luka yang dibawa. Entah itu kakinya terkilir ataupun lutut berdarah. Jadi akhirnya nggak dikasih izin, jadi lebih disuruh fokus ke ya pendidikan lah dulu ya. Ke pendidikan, masuk pesantren 6 tahun di situ. Kemudian pokoknya orientasinya di situ. Sekarang alhamdulillah masuk ke pendidikan keguruan, jadi insyaallah akan menjadi seorang guru. Jadi saya merasa disinilah berharganya pengalaman-pengalaman yang saya miliki, karena memang setiap anak siswa itu tidak cukup hanya diberikan teori-teori saja. Misalkan kita berbicara tentang Indonesia misalnya, tidak cukup kita hanya menjelaskan ini Pulau Jawa, gambarnya seperti ini, tapi sementara kita pun belum memiliki pengalaman untuk ke sana, ataupun kita memberikan motivasi tapi kita hanya membuat teori. Jadi saya merasakan pengalaman saya ikut kegiatan ini, kegiatan itu, disitulah saya merasa benar-benar memupuk pengalaman dan akan saya tularkan kepada siswa-siswa saya nanti pada peserta didik. Oh iya, kayaknya emaknya dia ini udah tahu deh kalau dia bakal jadi kayak duta-duta gitu, kayak sering nerima teman-teman undangan. Makanya nggak mau anaknya lecet teman-teman. Makanya udah tahu, udah dipersiapin nih dari awal. Kayaknya mak kamu dukung nih, ya untuk ikut ajang duta-duta ini, bener nggak? Benar. Prepare, dia udah pandangan nih. Oh anak 5 tahun ke depan anak saya mau seperti ini. Iya, Jadi benar, kok benar. semoga anak saya main bola luka dikit lah deh, jadi gue bisa ngelarangnya ya. Jadi lukanya ada tapi di daerah yang tertutup, Oh, misalkan di tertutup, kaki, aman. jadi nggak terlihat gitu. Aman. Kalau cewek tinggal pas stocking aman. Ya. Kalau cowok susah nyembunyiinnya. Kalau untuk si Yuda sendiri, Ini cita-cita. cita-citanya ini apa nih kira-kira? Iya. Kan penasaran nih teman-teman. Ya saya nggak muluk-muluk sih sebenarnya ya. Saya pengen jadi dosen, pengen Wah, belajar dosen. di salah satu universitas ya seperti itu. Dan jika saya korelasikan dengan sekarang yang sudah saya dapat dan hampir sama dengan Bang Arif tadi, memang kita bukan hanya sekadar belajar materi saja, tapi juga praktik yang diperlukan. Dan itu memang ketika kita menjadi seorang tenaga pengajar,
kita harus bisa memastikan setiap anak, setiap siswa, setiap mahasiswa kita itu punya multiple intelijensinya masing-masing. Jadi tinggal kita bagaimana mengelolanya dengan soft skill yang kita miliki. Dan ketika itu sudah bisa kita kelola, maka akan lebih mudah mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Contohnya, anak satu memiliki bakat dan minat menjadi seorang guru misalnya. Dia memiliki multiple intelijensianya adalah kinestetik misalnya. Kemudian yang satunya lagi adalah intrapersonal. Jadi kita harus bisa mengelola ini dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, berhubungan dengan hal tersebut, saya merasa ini menjadi langkah bagi saya untuk bisa mewujudkan itu nanti ketika saya menjadi seorang guru kah, menjadi seorang dosen, karena memang sekarang saya kuliahnya fokusnya di dunia kependidikan sama dengan Bang Arif. Ya. Lagi kuliah kan? Kuliah sekarang, Bang Arif. Kita doain semoga dilancarkan Amin, kuliahnya, amin. skripsi cepat selesai, Amin. dan cita-cita jadi dosen tercapai. Amin. Kalau gue masalah cita-cita nih ya, kalau saya cita-cita itu harus ngeliat orang dulu. Ibaratnya kalau dari kecil nih, saya pergi ke dokter, gue mau cita-cita jadi dokter SD. SMA, gue liat polisi, cita-cita gue pengen jadi polisi nih. Iya. Di saat kuliah, cita-citanya pengen jadi seorang PNS. Pas kuliah, oke, cita-cita gue harus jadi PNS. Pada saat selesai kuliah, pengen cita-citanya seperti ini. Gue lihat orang seperti ini. Sama juga dalam hal kegiatan kayak pemilihan duta. Si teman saya jadi duta ini. Suatu saat saya bakal jadi duta. Dan orang-orang seperti itu ada orang yang biasa, walaupun kita cita-citanya berubah, mereka ada orang yang menginspirasi kita, yang membuat kita makin semangat sebenarnya. Setidaknya kalaupun kita tidak mencapai cita-citanya, setidaknya minimalnya dapat lah deh. Ibaratnya kalau jadi dokter, ibaratnya perawatnya. Tapi kebetulan saya bukan perawat, teman-teman. Saya bukan perawat. Contohnya gitu. Nah, kira-kira buat kan ini satu ajang sama nih, organisasi di Duta Bahasa, bener nggak? Iya, bener. Duta Bahasa. Kira-kira kalau teman-teman dilibatkan menjadi satu duta wisata, gimana nih? Kalau kalian berdua, kalau dalam kompetisi, apakah kalian akan berantem? Kira-kira perlu berantem nggak sih? Enggak dong. Enggak. Kalau menurut saya sih justru ketika kita mengikuti kegiatan pemilihan itu kan, kadang di situ kita mendapatkan inspirasi. Itu bukan kompetisi, malahan beberapa kegiatan itu justru akan kita lebih mendapatkan materi, motivasi, inspirasi. Saya pun seperti itu. Udah awalnya ya orang yang sangat tidak peduli dengan penampilan, dengan wawasan apalagi gitu kan. Kemudian secara keterampilan sangat minim. Jadi setelah saya melihat, misalkan saya ikut duta genre waktu itu 2015, saya melihat kawan-kawan ada yang bisa nari, kemudian ada yang bisa bernyanyi, bermain alat musik, segala macam dengan keterampilan yang mereka miliki. Di situ sedangkan saya hanya bisa yang ngejalanin gitar ala kadarnya gitu, kemudian kayak ngejalanin gitar ngejalan tuh udah syukur gitu kan. Nah di situ saya melihat ternyata keterampilannya sangat luar biasa sekali, padahal orang-orang di situ yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Nah dari situ saya mulai mengembangkan potensi lain yang bisa dikembangkan dari diri kita. Justru kompetisi itu akan ya sedikit sekali nilainya, setidaknya untuk memacu, untuk berusaha lebih lah, itu tidak lebih dari itu sih kompetisi. Sebenarnya kalau kita kompetisi itu kita melihat kayak mereka itu kayak cermin ya. Iya. Mereka kita pengen seperti dia tapi dalam rangka yang berbeda. Ibaratnya mereka bisa menari, oke saya bisa musik. Kalau mereka menarinya bagus, minat kita musiknya bagus. Mungkin kita bisa belajar segala macam kalau kita dari situ, benar gak? Ibaratnya cermin deh, walaupun cermin itu beda. Kalau si Kak Yuda sendiri, Nah, kalau saya pribadi melihat memang kompetisi itu ya bukan hanya sekadar untuk menang saja, kan, tetapi ada relasi di situ. Jadi bukan hanya ketika kompetisi, tapi setelah itu apa yang kita ingin kita berikan, apa yang ingin kita dedikasikan, dan ketika kita sudah bertujuan untuk memberikan kontribusi dan memberikan dedikasi itu, kita menggunakan relasi. Relasinya siapa? Teman-teman kita itu yang satu ajang seperti itu. Jadi semangat yang harus kita gaungkan di kompetisi itu adalah semangat untuk bersatu, bukan semangat untuk berseteru. Nah, buat teman-teman di sini saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya yang di luar sana sudah ngasih pertanyaan teman-teman. Jadi kalian harus jawab pertanyaannya sejujur-jujurnya. Baik. And I'm reading it slow so I can understand.